Halo guys, teman-teman IAT sekalian. Di sini kita akan mengumpulkan tugas UTS fikih ibadah yang bertema praktek tata cara berwudu dan tayamum sesuai fikih mazhab Syafi'i. Perkenalkan, nama saya Nabila Abdelkawi. Tujuan video ini dibuat adalah untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa atau mahasiswi dalam mempraktekkan tata cara berwudu dan tayamum sesuai tuntunan syariat Islam, serta mengembangkan kreativitas melalui media video edukatif. Bentar, di sini saya ada seorang pak kameramen. Ini dia Said Amirullah. Oke, langsung aja kita gas. Halo guys, sesuai video yang tadi kita akan masuk ke rukun-rukun tayamum. Ada 6, yakni yang pertama berniat. Berniat itu di dalam hati. Apa niatnya? Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asgharil fardu lillahi ta'ala. Yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, niat yang tadi kita baca dalam hati saat membasuh wajah. Oke guys, jadi ini contoh prakteknya. Catatan bagian wajah itu atasnya itu dari tumbuh rambut dan bawahnya itu sampai dagu. Jadi kalau kanan kirinya itu di antara dua telinga. Oke, lanjut yang ketiga, yakni membasuh tangan sampai siku-siku. Nah, ini juga contoh prakteknya. Ya, masa nggak tahu sih ujung siku-siku itu mana. Oke, lanjut yang keempat, yakni mengusap sebagian kepala. Perlu diingat ya teman-teman, sebagian saja. Lo kok dibuang sih airnya? Lah ini kan konteksnya mengusap, bre. Jadi dibuang. Oke, masuk yang kelima, yakni membasuh kaki sampai mata kaki. Oke, jadi yang kelima tadi membasuh mata kaki ya. Oke, jadi ini prakteknya. Prakteknya gampang sih guys. Ya pokoknya kita membasuh kaki hingga mata kaki. Jadi kalau kita ragu ya usahakan sampai betis lah biar apa pasti gitu ya. Terus ini kenapa kok aku nyela-nyela jari? Ya dulu guruku pernah bilang nyela jari itu ya hukumnya sunnah sih sebenarnya, tapi ada manfaatnya. Terus guruku juga bilang kalau mau nyela yang kanan pakai tangan kiri, sebaliknya kalau nyela yang kiri pakai tangan yang kanan usahakan pakai jari kelingking. Oke guys. Sekarang yang keenam, yakni tertib. Oke guys, sekarang kita masuk ke sunah wudhu. Ada 7. Yang pertama, membaca bismillah dan ta'awuz seperti di atas. Yang kedua, bersiwak menggunakan kayu. Yang ketiga, mencuci tangan hingga telapak tangan sembari membaca niat. Nah, ini untuk prakteknya guys, membaca tangan sampai pergelangan tangan, dan sini sekalian juga mengucapkan basmalah dan ta'awuznya tadi. Yang keempat, berkumur-kumur dan beristinsyak. Kan dibuang. Nah, kayak gitu. Langsung masuk prakteknya. Oke, ini dia guys. Kumur-kumur kalian masukkan air ke dalam hidung. Istinsyak. Jangan lupa dibuang ya guys. Dan jangan lupa nyedotnya jangan kuat-kuat, nanti masuk ke otak. Yang kelima, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang keenam, mengusap seluruh kepala. Jadi kayak mandi guys. Yang ketujuh, membaca doa setelah berwudu. Masa kalian nggak tahu sih guys? Jadi saya kasih tahu, ini dia doanya. Oke. Apa sih doanya? Doanya ini guys. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok telinga nggak dibahas? Ya telinga itu termasuk ke sunnah wudhu ya guys. Jadi hukumnya nggak wajib. Oke guys, lanjut ke makruh-makruh wudu. Ya ada 3. Yang pertama, berlebihan menggunakan air guys.
Nah, kan kayak gini banyak orang sih yang suka gini guys. Nah, sebelum wudhu tangan apa ya? Basah dulu. Yang kedua, mendahulukan yang kiri dibanding yang kanan. Gak boleh guys. Nah, contohnya gini nih guys. Ini yang sering terjadi nih kalau kaki kadang sering ketukar antara kanan sama kiri guys. Yang ketiga, berbicara saat berwudu. Nah ini nih guys, sering juga ini kejadian. Nah, cerita-cerita sama kawannya, padahal itu makruh ya guys, gak boleh ya guys. Usahakan jangan cerita sama kawan-kawannya saat wudhu. Oke, lanjut lagi kita ke hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang dubul dan kubul. Nah di sini saya ambil contoh buang angin. Yang kedua, hilang akal. Nah ini saya ambil contoh diri saya sendiri yang kelihatan gila ini ya. Nah ini ibaratnya gila inilah ya guys. Nah disinilah batal ini wudhunya. Yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Nah di sini saya pakai contoh sama teman saya laki-laki nih guys. Dia malu guys. Yang keempat, ya, menyentuh kemaluan. Loh, kok airnya nggak keluar ini? Kayak mana ini? Aduh, gimana ini ya? Ini aku coba tanya ke teman kosku, nggak ada katanya. Lah aku coba ini ke kamar yang lain ini ya, aku tanya juga, ada air nggak? Nggak ada juga katanya. Oke, jadi kita udah nyari kemana-mana, ke tetangga yang sini, tetangga yang sana, nggak dapet juga air. Tapi kan kalau kata mazhab Syafi'i, kalau kita udah nyari sekitar 100 atau 200 tidak ada air, maka kita diberi rukhsah untuk tidak menggunakan air, yaitu tayamum. Oke, di sini medianya ada 3. Yang pertama dinding, yang kedua pasir, yang ketiga batu. Jadi kita ambil yang simpel aja. Yang pertama yaitu dinding. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita pakai media dinding. Karena udah ada, langsung kita masuk. Rukunnya ada 4. Yang pertama, niat. Oke, niatnya adalah nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Oke. Nah, udah tahu kan? Oke, sip. Yang kedua, mengusap muka. Yang ketiga, mengusap tangan. Yang keempat ada tertib. Oke, langsung aja. Tepukkan tangan ke dinding yang berdebu. Nah, setelah itu tepukkan punggung tangan, bukan dengan perut tangan. Kenapa? Karena nanti bisa jadi mustakmal kalau tepuk perut tangan. Nah, tepukkan punggung tangan atau dihentakkan, atau bisa juga ditiup. Setelah itu masuk ke rukun yang kedua, yakni mengusap wajah. Perhatikan jari-jarinya teman-teman. Nah seperti ini, rap. Oke, udah. Setelah itu masuk yang ke tepukan kedua. Pindah tempat ya teman-teman, karena yang pertama tadi sudah mustakmal. Dari debu, tepuk punggung atau hentakan, atau bisa ditiup. Setelah itu kita masuk rukun yang ketiga, yakni mengusap tangan sampai siku-siku. Puter, colok sedikit. Sama sebaliknya, puter, jempolnya, gitu deh teman-teman. Oke, di sini kita akan memberitahu pengaplikasian debu di tangan. Ini ada 3 bagian ini, lihat 1, 2, 3 ya. Jadi bagian pertama untuk atas tangan sampai siku. Bagian kedua diputar ke dalamnya. Bagian ketiga jempol, ketemu jempol. Jadi gitu ya guys. Oke, jos cheese. Oke guys, sekarang kita masuk ke sunah tayamum. Ya ada 3 guys. Yang pertama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, berurutan tanpa henti guys. Oke, lanjut deh. Yang membatalkan tayamum ada 3 juga. Yang pertama, sama seperti berwudu, hal-hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, adanya air. Contohnya kayak gini guys, kita mau sholat, airnya hidup lah, jadi kalau udah hidup gini ya batal lah guys tayamumnya, nggak jadi sholat deh. Oke, yang ketiga, murtad. Nah oke guys, mungkin inilah video hasil karya saya sendiri untuk memenuhi tugas fikih ibadah untuk ujian tengah semester. Nah, saya atas nama pribadi Nabil Abdel Qawi memohon maaf yang sebesar-besarnya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila di video saya nanti terdapat banyak kesalahan ataupun penyimpangan pemahaman gitulah ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen. Dan jujur, saya kesulitan bikin video ini. Kenapa? Karena saya biasanya kan nggak pakai dubbing kalau bikin video konten gitu ya. Tapi sekarang disuruh pakai dubbing yang soundnya itu dipisah gitu. Waduh, sumpil, payah banget teman-teman. Kayak gini rupanya Pak. Oke, tapi cukup menantang dan ini jadi pelajaran baru buat saya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.